Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Nailul Muna dan teman-teman saya Feni Tri Astuti, Husnul Khairiyah dan Maulida Afina akan menjelaskan tentang nasih dan mansuh. Dimulai dari pengertian nasih dan mansuh, secara bahasa ada beberapa pengertiannya, yaitu al-izah wal idam, artinya menghapus atau menghilangkan. At-taghyir wa ibda wal iqamah asya'i maqamahu, artinya mengganti atau menukar. At-tahwil wa baqaihi fi nafsihi at-tabdil, atau diartikan sebagai memalingkan atau memindahkan. Dan ada satu lagi yaitu an-naql min kitab ila kitab, yaitu menyalin atau mengutip. Sedangkan cara istilah nasih dan mansuh ada penjelasannya. Dari nasih terlebih dahulu, nasih ialah mengganti hukum syarak dengan memakai dalil syarak dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasih itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Secara bahasa, mansuh berarti sesuatu yang diganti. Sedangkan secara istilah, mansuh berarti hukum syarak yang menepati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syarak yang datang kemudian. Secara singkatnya, nasih itu adalah yang mengganti, sedangkan mansuh adalah yang diganti. Selanjutnya kita menjelaskan tentang beberapa pendapat yang berhubungan dengan nasih dalam Al-Quran. Ulama menanggapi tentang nasih dan mansuh Al-Quran terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, kelompok ulama mutaakhirin. Kelompok ini tidak membenarkan adanya nasih dan mansuh dalam arti menghapus ayat. Mereka menuduh kelompok yang menetapkan adanya nasih dan mansuh dalam Al-Quran adalah mereka yang berlebih-lebihan dalam menetapkan ayat yang termasuk kelompok ayat yang dimansuh. 2. Yaitu kelompok ulama mutaqaddimin atau bisa disebut juga jumhurul ulama. Dikatakan bahwa nasih merupakan suatu hal yang rasional atau dapat diterima akal dan telah pula terjadi dalam hukum syarak. Yang ketiga ada kelompok orang Yahudi. Kelompok ini tidak mengakui adanya nasih karena nasih menurut mereka mengandung konsep al-bada', yaitu nampak jelas setelah kabur dan tidak jelas. Yang keempat yaitu kelompok Syiah Rafidah. Kelompok ini berpendapat bahwa konsep al-bada' adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Macam-macam nasih mansuh. Mengenai macam-macam nas, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Secara umum, terdapat 4 pola nasih mansuh, yaitu 1. Al-Quran dinas oleh Al-Quran. Ini disepakati oleh semua ulama. 2. Al-Quran dinas dengan sunnah. Jenis ini ada 2 model, antara lain, pertama, Al-Quran dinas oleh hadis ahad, yang dalam hal ini jumhur ulama menolak. Kedua, Al-Quran dinas oleh hadis mutawatir. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menolak, tetapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam suatu riwayat menerima nasih al-sunnah, mansuh Al-Quran. 3. Al-sunnah dinas oleh Al-Quran. Dalam hal ini, jumhur ulama menerima dan sepakat. 4. Al-sunnah dinas oleh al-sunnah. Dalam hal ini, ada 4 model, antara lain, pertama, hadis mutawatir dinas oleh hadis mutawatir. Kedua, hadis ahad dinas oleh hadis ahad. Ketiga, hadis ahad dinas dengan hadis mutawatir. Keempat, hadis mutawatir dinas dengan hadis ahad. Manfaat dalam mempelajari nasih mansuh. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. 2. Selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan di sepanjang zaman. 3. Untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkan, mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang sempurna. 4. Untuk menguji orang mukallaf, apakah dengan adanya perubahan dan penggantian-penggantian dari nasah itu mereka tetap taat, setia mengamalkan hukum-hukum Allah, atau dengan begitu lalu mereka ingkar dan membangkang. 5.
untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia, mengamalkan hukum-hukum perubahan, walaupun dari yang mudah kepada yang sukar. 6. Untuk memberi dispensasi dan keringanan bagi umat Islam. Sebab, dalam beberapa nasah, banyak yang memperingan beban dan memudahkan pengamalan, guna menikmati kebijaksanaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 7. Terciptanya kemaslahatan umat sesuai dengan perubahan kondisi sosiokultural. 8. Menunjukkan adanya proses syariat dari awal pertumbuhannya menuju kesempurnaannya. Yang selanjutnya, syarat-syarat nasih mansuh akan disampaikan oleh teman saya. Syarat, rukun, dan pembagian nasih mansuh. A. Syarat-syarat nasih mansuh. Syarat-syarat yang disepakati antara lain: 1. Yang dibatalkan adalah hukum syara. 2. Pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara. 3. Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum, seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa. Tidak berarti dinasah setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. 4. Tuntunan yang mengandung nasah harus datang kemudian. Adapun persyaratan yang diperselisihkan antara lain: 1. Alasan yang dikemukakan oleh Mu'tazilah dan sebagian Hanafiyah yang menyatakan bahwa hukum yang dinasah itu pernah dilaksanakan atau syara telah memberi kesepakatan untuk melaksanakan hukum tersebut, yang menunjukkan bahwa hukum itu baik. 2. Golongan Mu'tazilah dan Maturidiyah berpendapat bahwa disyaratkan hukum yang dinasah itu haruslah ditunjuk untuk sesuatu yang baik, yang diterima akad pembatalannya. Syarat tersebut tidak diterima oleh jumhur dengan alasan bahwa baik dan buruknya suatu perbuatan itu ditentukan oleh syara, bukan oleh akal. 3. Sebagian ulama usul fikih mensyaratkan adanya pengganti terhadap hukum yang dibatalkan. Mereka beralasan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." 4. Sebagian ahli usul dari golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa apabila akan menasah terhadap nas Al-Quran atau hadis yang mutawatir, maka nasih itu harus sederajat. Tidak boleh yang kualitasnya lebih rendah seperti menasah hadis mutawatir dengan hadis ahad. B. Rukun-rukun nasih. Pertama, ada nasih adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Kedua, nasih yaitu dalil kemudian yang menghapuskan hukum yang telah ada. Ketiga, mansukh yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Keempat, mansukh an yaitu orang yang dibebani hukum. C. Pembagian nasih. An-nasih terbagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, an-nasih Al-Quran bi Al-Quran. Para ulama yang mengaku adanya nasih telah sepakat adanya nasih Al-Quran dengan Al-Quran, dan itu pun telah terjadi menurut mereka. Kedua, nasih Al-Quran bi As-Sunnah. Yang jenis ini terbagi 2, yaitu nasih Al-Quran dengan sum'ah ahadiyah atau hadis ahad, dan nasih Al-Quran dengan sunnah mutawatirah. Ketiga, nasih as-sunnah bi Al-Quran. Jumhur ulama membolehkan nasih seperti ini. 4. Nasih as-sunnah bi as-sunnah. Dalam bagian ini, nasih terbagi pada 4 macam, yaitu nasih sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, nasih sunnah ahad dengan sunnah ahad, nasih sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, dan nasih sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Selanjutnya, an-nasih juga ada yang disertai dengan pengganti dan ada yang tidak disertai dengan pengganti. Nasih dengan pengganti terkadang penggantinya lebih ringan sebanding dan terkadang lebih berat. An-nasih ila ghairi badal yaitu nasih tanpa pengganti. Pertama, an-nasku ila badainal akhaf yaitu nasih dengan pengganti yang lebih ringan. Kedua, an-nasih ila badal mumatsilan nasih ila badal mumatsil yaitu nasih dengan pengganti yang sepadan. 3. An-nasih ila badalil adkhal yaitu nasih dengan pengganti yang lebih berat. Sebagian ulama lain ada yang membagi lagi an
Pertama, nasik al-ma'mur bihi qabla al-imtisal, yaitu menasik perkara yang diperintahkan sebelum dilaksanakan. Kedua, nasik tajawuzan, yaitu nasik dalam bentuk majas. Ketiga, nasik ma'umira ila sabibin, yaitu nasik perkara yang telah diperintahkan karena suatu sebab, kemudian sebab itu hilang. Apabila dilihat dari segi keluasan jangkauan nasik, terdapat hukum yang dikandung dalam suatu ayat, maka nasik terdapat terbagi pada dua macam, yaitu pertama, nasik kuli, yaitu nasik yang mencakup seluruh hukum yang terkandung dalam suatu ayat. Kedua, nasik juz'i, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi individu, atau menghapus hukum yang bersifat mutlak dengan yang bersifat muhayyan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada ditemukan banyak kesalahan, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.